Kebakaran yang melanda depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara pada Jumat lalu membuat sebagian warga kehilangan tempat tinggal dan terpaksa mengungsi untuk sementara. Ya, kita bergabung dengan rekan Gita Iha yang saat ini berada di pengungsian RP Trarasela, Jakarta Utara. Gita, seperti apa situasi di pengungsian saat ini? Ya, selamat petang Agita dan juga pemirsa. Hingga saat ini pantauan kami di pengungsian ruang publik terpadu ramah anak di Jakarta Utara ini masih terus didiami oleh ratusan pengungsi yang sudah 2 malam ini menginap begitu di sini, dan kami bisa menggambarkan situasi terkini bagaimana puluhan anak-anak juga masih menjalani trauma healing begitu dari pihak pengelola yang memberikan hiburan kepada mereka. Tepat di belakang saya, sejak 1 jam yang lalu ini masih diberikan hiburan oleh para pengelola RPTRA sendiri, karena memang bisa dikatakan di sini juga cukup banyak dihuni oleh anak-anak yang berusia di bawah 5 tahun, yakni sebanyak 23 orang, kemudian juga ada 65 orang anak-anak yang juga turut menginap pasca kejadian ledakan di Pelumpang, Jakarta Utara ini terjadi pada Jumat malam kemarin. Kami juga memantau banyak bantuan kemudian yang didatangkan, baik itu berupa makanan, kemudian pakaian, dan tentunya juga ada obat-obatan dan vitamin serta kebutuhan yang dibutuhkan oleh balita serta ibu hamil, karena tercatat di pengungsian ini terdapat sedikitnya 20 ibu hamil yang hingga saat ini masih mendiami beberapa tenda yang sudah dibangun, karena sejauh ini menurut pantauan kami setidaknya ada 5 tenda yang sudah dihuni oleh sedikitnya 300 pengungsi. Kemudian juga ada 2 tenda tambahan untuk antisipasi bila mana ada tambahan warga yang diungsikan dari pengungsian lainnya, karena sejauh ini memang terdata lebih dari 300 orang begitu yang menjadi korban dari kebakaran dari ledakan tangki minyak di Pelumpang, Jakarta Utara pada Jumat lalu. Agita dan juga pemirsa, memang hari ini untuk pengungsian RPTRA sendiri sudah sempat dikunjungi dan dipantau langsung oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan juga Presiden Joko Widodo pada pagi hari tadi, memantau langsung bagaimana kebutuhan dari para warga ini bisa terakomodir. Kabar terbaru juga kami mendapatkan informasi dari 300 orang atau 300 korban yang mengungsi di sini hingga sore hari ini sudah berkurang, karena sudah ada sekitar 100 lebih warga yang memilih kembali ke rumah mereka karena sudah bisa memungkinkan untuk kembali ditinggali. Sementara untuk beberapa warga di beberapa RT ini masih memilih untuk tinggal di tenda pengungsian karena rumah mereka ini terdeteksi masih ada polusi udara, bau minyak, kemudian juga bau gas yang mengganggu pernafasan apabila mereka kembali ke tempat tinggal mereka. Sementara pantauan yang bisa kami kabarkan langsung dari pengungsian RPTRA di Jakarta Utara, Agita. Baik, Gita Iha langsung melaporkan dari pengungsian di Pelumpang, Jakarta Utara. Berikutnya, bagaimana kondisi terkini di lokasi bekas kebakaran di depo Pertamina Pelumpang? Apakah masih ada warga yang melakukan pencarian di sana? Ada Rizky Darmansyah. Silakan Rizky. Ya, Sofyan dan juga pemirsa, kondisi terkini di TKP atau pemukiman yang berdekatan dengan lokasi depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara masih dipenuhi oleh warga, di mana sebagian warga ini mengecek lokasi rumah mereka, melihat apakah masih ada barang-barang yang masih bisa dimanfaatkan, dan juga sebagian besar warga juga ini sekedar melihat begitu bagaimana kondisi rumah yang rata dengan tanah akibat kebakaran pada 3 Maret 2023 lalu. Nah, ada juga warga yang mengecek dan juga melihat tetangganya yang informasinya hilang dan saat ini belum ditemukan. Saya sudah bersama dengan salah satu warga di sini, Sofyan dan juga pemirsa, yang sejak tadi kami lihat memang mengecek salah satu rumah tetangga dekatnya yang memang diinformasikan anak dari tetangga tersebut hingga saat ini belum ditemukan, di mana orang tuanya sedang dirawat di rumah sakit karena menjadi korban kebakaran yang terjadi pada Jumat lalu. Kita langsung berbincang dan juga mendengar ceritanya seperti apa ya. Halo, assalamualaikum, selamat sore, Ibu dengan Ibu Yana, betul ya? Nah, iya. Apa kabar Ibu Yana? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi saat ini sedang keliling cek ya rumah tetangga Ibu ya? Berarti tetangga dekat Ibu ya? Tetangga dekat lah, teman pengajian, teman ngaji. Jadi
informasinya anak dari tetangga ibu ini hilang. Usia berapa ibu? Usia SMA. SMA. Oke, orang tua ayahnya selamat ya? Selamat. Ada berapa keluarga sih bu dia? Berapa bersaudara? Kurang tahu sih saya, kalau ada yang di situ sih 4. Oke, ya, berarti ayah ibu ada anak satu laki-laki dan yang hilang anak perempuannya ini. Iya. Oke, ceritanya seperti apa bu saat kejadian itu bu? Bilangnya katanya dia udah keluar. Tapi dia balik lagi masuk, HP-nya ketinggalan. Nah, udah ketinggalan terus suruh lari sama bapaknya. Terus anak tahu lari kemana nggak tahu. Nah itu yang kena, bapaknya kena kebakar. Nah sekarang dirawat di Koja. Nah itu. Ibunya? Ibunya ada lagi nyari anaknya ini. Apa nungguin suaminya di Koja, nggak tahu juga saya. Untuk kakaknya kondisinya bagaimana? Yang laki-laki? Kurang tahu saya kebakarnya gimana. Pokoknya dibilangnya kebakar aja katanya gitu. Yang Iya. laki-laki selamat ya, tinggal yang Selamat ya. Tinggal yang perempuan, yang laki 2 itu sehat. Yang kecil mau kelas 2 SD sama abangnya itu, abangnya si hilang itu ada sehat. Oke baik, itu kapan diketahui bahwa korban ini hilang atau anak perempuan ini hilang? Ya kira jam enggak jam 8 jam 9 lah hilangnya, orang berdauran gitu, bubar gitu banyak. Jadi banyak kemana? Kena gitu. Terima kasih Bu ya. Semoga ada kabar baik gitu ya yang bisa diterima oleh keluarga dan tetangga yang berada di sini. Itu informasi dari Pelumpang Jakarta Utara. Dan tadi juga sekitar 1 jam yang lalu proses pencarian dari korban di salah satu titik di sini sudah selesai dilakukan dan akan dilanjutkan besok. Terima kasih. Rizky Darmasa langsung melaporkan dari lokasi bekas kebakaran di Depo Pertamina Pelumpang.